Bayangkan hidup di Sulawesi Selatan pada tahun 1905, saat kerajaan-kerajaan besar seperti Bone dan Goa perlahan kehilangan kekuasaannya di bawah tekanan kolonial Belanda. Di tengah suasana perang, pengasingan, dan perubahan besar itu, sebuah surat kabar Belanda bernama The Avonpost menerbitkan laporan berjudul Bone and Goa pada tanggal 12 Juli tahun 1905. Dokumen ini bukan sekedar berita biasa. Ia menjadi saksi bagaimana pemerintah kolonial memandang perlawanan rakyat Bone dan rakyat Goa, sekaligus memperlihatkan bagaimana kolonialisme bekerja melalui bahasa, politik, dan propaganda. Dokumen yang kita lihat ini berasal dari surat kabar Belanda The Avonpost Dagblad voor Stad en Land, edisi 12 Juli tahun 1905. Artikel berjudul Bone and Goa yang membahas situasi di Sulawesi Selatan setelah operasi militer Belanda terhadap kerajaan Bone dan Goa. Mari kita baca sebagian isi dokumen aslinya. Kalimat ini menjelaskan bahwa pemerintah kolonial Belanda menerima laporan resmi mengenai konflik yang sedang berlangsung di Bone. Artinya, pemerintah kolonial mengirim pasukan tambahan ke Bone. Dokumen ini berkali-kali menyebut bahwa Bone dianggap menolak kehendak pemerintah kolonial Belanda, di mana Belanda menggambarkan ekspedisi militer mereka sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban. Namun, di balik bahasa resmi itu terdapat kenyataan pahit: perang, penaklukan, dan penghancuran kedaulatan kerajaan lokal. The Force van Bone. Bagian ini menyebut langsung bahwa Raja Bone atau penguasa Bone yang dianggap bertanggung jawab atas perlawanan terhadap Belanda. Bagi Belanda, Bone dan Goa adalah wilayah yang harus ditundukkan. Tapi bagi masyarakat lokal, ini adalah perjuangan mempertahankan harga diri, tanah, dan kekuasaan mereka. Jika diterjemahkan secara umum, isi artikel ini menjelaskan bahwa pemerintah kolonial menganggap Bone sebagai daerah yang membangkang dan perlu dikendalikan melalui kekuatan militer. Belanda juga menekankan bahwa operasi yang mereka lakukan ini demi keamanan dan stabilitas. Akan tetapi, disinilah pentingnya kritik sumber sejarah. Dokumen ini adalah arsip kolonial, artinya informasi di dalamnya ditulis dari sudut pandang pemerintah Belanda, bukan dari sudut pandang masyarakat Bone atau Goa. Dan sumber seperti ini perlu dibaca secara kritis, karena bahasa yang digunakan seringkali menyembunyikan kekerasan kolonial. Misalnya seperti ketertiban, keamanan, atau operasi pemerintah terdengar netral. Padahal dalam praktiknya itu bisa berarti penyerangan militer, pendudukan wilayah, hingga penghancuran kekuasaan lokal. Belanda juga menggambarkan perlawanan Bone sebagai gangguan stabilitas. Padahal bagi rakyat Bone sendiri, perlawanan itu dapat dipahami sebagai usaha mempertahankan kedaulatan kerajaan. Karena itu, arsip kolonial tidak boleh diterima mentah-mentah. Sejarawan harus membandingkannya dengan sumber lokal, tradisi lisan, lontera, maupun kesaksian masyarakat. Namun, justru karena sifatnya bias, arsip seperti ini menjadi sangat berharga. Dari bahasa yang dipakai Belanda, kita bisa melihat bagaimana kolonialisme bekerja bukan hanya melalui senjata, tetapi juga melalui narasi.
Kolonialisme tidak hanya menaklukkan wilayah, ia juga berusaha mengendalikan cara sebuah peristiwa dikenang dan ditulis. Arsip Boni and Goa tahun 1905 memberi kita gambaran penting tentang masa transisi besar di Sulawesi Selatan. Ini adalah periode ketika kerajaan-kerajaan lokal mulai kehilangan kedaulatannya akibat ekspansi kolonial Belanda. Melalui dokumen ini, kita melihat bagaimana Bone dan Goa diposisikan sebagai wilayah yang harus dikendalikan. Tetapi di balik laporan resmi itu tersimpan kisah tentang perlawanan, martabat, dan perjuangan mempertahankan identitas. Bagi sejarah Indonesia, arsip seperti ini penting, bukan hanya karena mencatat peristiwa, tetapi karena membantu kita memahami bagaimana kolonialisme membentuk sudut pandang sejarah. Dan hari ini, tugas kita bukan hanya sekedar membaca arsip kolonial, melainkan juga mengembalikan suara-suara masyarakat lokal yang selama ini ditutupi oleh narasi penjajah. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, akan tetapi juga tentang siapa yang menulis sejarah. Dan lewat arsip tua seperti Boni and Goa ini, kita belajar bahwa di balik setiap dokumen kolonial selalu ada suara rakyat yang perlu ditemukan kembali.